Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK materi bela negara. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan tian soal terbaru dari Kelas Ilmu. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Landasan konsep bela negara adalah titik-titik. A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban. C. Patriotisme. D. Pertahanan negara. Atau E. Adanya wajib militer. Ya, jawabannya adalah E. Adanya wajib militer. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi, landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih maupun sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, Menteri Pertahanan atau Menhan Riyamizat Riyakudu meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut untuk memperteguh keyakinan 5 unsur bela negara. Yang bukan merupakan unsur bela negara adalah titik-titik. A. Cinta tanah air. B. Wawasan kebangsaan. C. Kesadaran berbangsa dan bernegara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Atau E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program pelatihan bela negara yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, Menteri Pertahanan atau Menhan Riyamizat Riyakudu meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut untuk memperteguh keyakinan 5 unsur bela negara, dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer. 5 unsur bela negara yaitu: pertama, cinta tanah air; yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara; yang keempat, memiliki kemampuan awal bela negara; dan yang kelima, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, wawasan kebangsaan. Ini yang bukan ya. Nomor selanjutnya, yang bukan merupakan indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara adalah titik-titik. A. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. B. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. C. Bersedia mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemajuan bangsa dan negara. D. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Atau E. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi: yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang kelima, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ini yang bukan ya, yang D, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Kalau untuk option D itu merupakan contoh bela negara. Nomor 4. Upaya negara dalam melindungi warga negara dalam hal banyaknya peredaran makanan kadaluarsa merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam titik-titik. A. Mensejahterakan rakyat. B. Menjaga keamanan warga negara. C. Menjaga stabilitas kebutuhan pokok. D. Membela dan melindungi warga negara. Atau E. Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, mensejahterakan rakyat. Peredaran kebutuhan pokok yang mengganggu keberlangsungan hidup warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga. Nomor 5. Aksi Allen Pope yang merupakan seorang tentara bayaran yang diberi tugas oleh CIA untuk membantu pemberontakan PRRI atau Permesta yang berusaha untuk menggulingkan Presiden Soekarno merupakan ancaman militer dalam bentuk titik-titik. A. Sabotase, B. Spionase, C. Agresi, D. Invasi, atau E. Intervensi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Spionase. Spionase merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan guna mendapatkan suatu informasi atau rahasia militer atau negara. Spionase juga bisa diartikan sebagai bentuk pengintaian, memata-matai yang merupakan suatu praktek guna mengumpulkan informasi tentang suatu organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa adanya izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Salah satu contoh spionase asing di Indonesia adalah aksi Allen Pope. Jadi jawabannya itu adalah B. Spionase. Kalau untuk A, sabotase adalah tindakan pengrusakan instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Kemudian, agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu, invasi adalah suatu bentuk aksi militer di mana angkatan bersenjata atau suatu negara yang berusaha memasuki daerah yang telah dikuasai oleh negara lain. Kemudian, intervensi adalah ikut campur atau menekan. Gitu ya. Nomor selanjutnya, negara menjamin kepada WNI untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah titik-titik. A. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya. B. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. C. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan. D. Mendaftarkan diri menjadi anggota Polri atau TNI. Atau E. Menciptakan lagu bela negara. Ya, jawabannya adalah D. Mendaftarkan diri menjadi Polri atau TNI. Upaya bela negara masa kini nampak pada cita-cita generasi muda untuk ikut serta menjadi anggota Polri dan TNI sebagai perwujudan nyata dalam bela negara. Nomor selanjutnya, peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh titik-titik. A. Rendahnya rasa cinta tanah air. B. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi. C. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. D. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara. Atau E. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Penyebab utama dalam peristiwa tawuran pelajar disebabkan oleh memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Maksudnya adalah cara bergaul yang baik sesuai nilai dan norma tidak dilaksanakan dalam menyikapi perbedaan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pertahanan negara merupakan sebuah sistem yang penting bagi negara karena upaya pembelaan terhadap negara demi menjamin keberlangsungan hidup warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya merupakan esensi titik-titik. A. Vital. B. Moral. C. Empirik. D. Rasional. Atau E. Kontekstual. Jawaban yang tepat adalah yang A. Vital. Upaya pertahanan negara sebagai bentuk penjaminan terhadap keberlangsungan hidup warga negara beserta fungsi-fungsinya
merupakan esensi vital. Nomor 9. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa A. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. B. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. C. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. D. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Atau E. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. Bangsa Indonesia secara harfiah merdeka dan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertekad bulat untuk mempertahankan, menegakkan, dan memperjuangkan kedaulatan negara memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara merupakan amanat dari para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan. Nomor 10. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus ditanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A. Patriotisme. B. Bela negara. C. Nasionalisme. D. Cinta tanah air. Atau E. Menghargai perbedaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bela negara. Penekanan persatuan Indonesia bukan sebagai bentuk ancaman, melainkan mempersatukan adalah cerminan dasar dalam bentuk upaya bela negara. Nomor selanjutnya, nomor 11. Organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah A. Gabungan Politik Indonesia. B. Gerakan Rakyat Indonesia. C. Partai Indonesia. D. Indische Partis. Atau E. Serikat Islam. Jawaban yang tepat adalah yang D. Indische Partis. Indische Partis dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Gitu ya. Nomor 12. Berikut ini yang dapat memicu persatuan negara Indonesia kecuali A. Lagu-lagu daerah. B. Lagu-lagu nasional. C. Sangsaka Merah Putih. D. Lambang Garuda Pancasila. Atau E. Lagu nasional Indonesia Raya. Jawaban yang tepat adalah ini yang kecuali ya, yang A. Lagu-lagu daerah. Lagu daerah tidak termasuk pemicu persatuan dan kesatuan, karena lagu daerah berasal dari hasil kebudayaan tertentu yang belum tentu secara nasional memiliki esensi dan nilai persatuan. Nomor selanjutnya, tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. C. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. D. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. Atau E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga tertinggi yang berwenang. Ya, jawabannya adalah yang C. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Tindakan yang harus dilakukan ketika mendengar atau melihat kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Nomor 14. Bela negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan sesuai doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishan Kamerata, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh A. TNI,
B. Polri, C. Rakyat terlatih, D. Pertahanan sipil, atau E. Organisasi masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Rakyat terlatih. Bela negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan sesuai doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishan Kamerata, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih, yang terdiri dari beberapa unsur seperti perlawanan rakyat atau Wanra, resimen mahasiswa atau Menwa, Miterak Babinsa, pertahanan sipil atau Hansip, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Jadi untuk option D dan E ini itu merupakan unsur dari rakyat terlatih. Nomor 15. Seorang penerima beasiswa yang kuliah ke luar negeri memilih untuk kembali ke negaranya dan membangun karir dari nol. Perusahaan asing yang membutuhkan tenaganya ditolak, padahal ia ditawari gaji dolar. Ia kembali bukan untuk cari kerja, tapi membuat sejarah memajukan bangsa sendiri. Penerima beasiswa yang seperti ini telah melakukan upaya A. Patriotisme, B. Bela negara, C. Rela berkorban, D. Cinta tanah air, atau E. Nasionalisme. Pertanyaan ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK materi bela negara pada kali ini. Jangan alergi dengan kesalahan atau kegagalan. Kalau tidak melakukan keduanya, manusia tidak akan pernah mencoba sesuatu hal yang baru. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.